Ohayo-san. Hai minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Itsudemo その時間で合わせられるようにね。はい。今回はちょっと自分の経験を話したいなって思います。何の経験っていうか、前ちょっと自分の財布が落としたことあるんだけど、その時にめっちゃいい勉強になると思います。だからその勉強のことも、その落としたこととか、そのいろいろ証明書とかなくしたからさ、その証明書をどうやって新しいのをもらう方法を話したいなって思います。Jadi untuk kali ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya mengenai barang saya yang hilang. Kemarin pada tahun 2021 bulan November tepatnya, tanggalnya kurang lebih tanggal 10-an kalau nggak salah itu ya. Itu kejadiannya pas waktu saya pulang Jumatan. Ceritanya kan sepedaan sama teman saya satu apartemen. Pas waktu kita singgah ke McD, saya tuh lupa gitu loh. Makanya saya tuh sempat ke toilet dengan keadaan tas saya terbuka. Nah, kesalahan saya itu tidak titip ke teman saya. Jadi teman saya nggak tahu kalau saya taruh tas itu di tempat duduk saya. Dia beli ke bawah. Nah, pas saya balik, saya belum ngeh itu kalau dompet saya nggak ada. Saya belum ngeh kalau dompet saya nggak ada. Soalnya apa? Soalnya makanan yang saya beli itu dibayar di awal, bukan dibayar di akhir. Jadi nggak sempat ngecek dompet pas waktu pulang. Jadi langsung pulang aja. Pas waktu sampai rumah, itu jarak antara rumah sampai McD yang saya singgahi tadi sekitar 5 kilo lah kalau nggak salah ya. Sekitar 5 kilo. Kalau ditempuh pakai sepeda sekitar 30 menitan. Nah, pas waktu saya hampir nyampe di rumah, saya mau beli buah, saya cari dompet saya. Dompetnya kecil, cuma segini doang. Karena apa ya? Yo buat jaga-jaga kan, jangan bawa dompet yang gede. Jadi saya pakainya dompet yang kecil. Pas waktu mau bayar, loh, di tas saya kok isinya krempeng, maksudnya isinya ringan. Nah, pas saya cari ternyata nggak ada. Itu keadaan saya udah capek kan. Soalnya kan Sakamichi itu kayak jalanannya itu naik turun gunung. Ya nggak begitu naik banget sih, cuman ya kerasa gitulah kalau istilahnya kita selama berapa menit 10 menitan kita naik untuk. Jadi sudah nggak berpikir panjang padahal kaki udah lemes ini ya. Akhirnya pulang dulu, terus yo sholat, terus langsung balik, langsung mancal sepeda. Mau ganti baju itu ya, itu kan pas waktu musim guguran lah. Sebenarnya masih anget-angetnya. Jadi baju itu gampang basah, gampang keringetan karena saya gampang keringetan kan. Jadi karena keringat itu baju itu basah terus bau toh. Ganti baju, langsung tancap gas. Pas nyampe nya di McD, saya tanya ke teinsangnya atau orang yang jual itu, istilahnya orang yang jaga yang lagi kerja di situ. Mbak, ada saifu ketinggalan nggak di sini ya? Saifu saya soalnya ketinggalan, terus ditanya jam berapa di sininya, sekitar jam 3-an. Oh, nggak ada mas gitu kan. Oh, nggak ada. Waduh, ini udah mulai deg-degan kan. Duk. Waduh, ini bahaya ini. Terus akhirnya cari di map, cari lokasi tempat kantor polisi terdekat, Kobang namanya kan, kantor polisi terdekat. Nah, cari di situ, terus laporan ditanya, disuruh ngisi. Nanti kalau disuruh ngisi dokumen, bukan dokumen sih, disuruh ngisi surat kehilangan, surat laporan kehilangan. Nah, itu nanti disuruh ngisi nomor telepon juga. Jadi kalau ada yang menemukan, ada yang mengembalikan ke kantor polisi, nanti kita bisa dihubungin gitu kalau di Jepang kan enaknya. Ya udah, saya ngisi tuh
ngisi semuanya udah diisi, seret, udah selesai. Terus disuruh nunggu 1 sampai 3 hari. Nah, sedangkan masa berlakunya KTP saya itu tinggal beberapa minggu. Nah, itu kan. Kan perpanjangannya kan setiap 1 tahun sekali. Nah, pas itu sudah buru-buru, laporan sense, laporan apa orang perusahaan, terus penanggung jawab saya di perusahaan. Nah, yang hilang dalam dompet itu ada berapa ya? ATM, terus KTP Jepang, Zari Kado, sama itu apa ya? Hokengsho. Hokengsho itu asuransi kesehatan di perusahaan. Asuransi kesehatan di perusahaan. 1, 2, 3 sama Teiki Keng. Sama karena jarak saya berangkat ke perusahaan saya itu jauh karena kerja saya kan di Siga. Istilahnya beda provinsi lah ya kalau di Indonesia itu kan. Jawa Timur, Jawa Tengah gitulah. Nah, itu ditempuhnya sekitar 1 jam. Ya ke paling cepat 45 menit sih. Soalnya keretanya lumayan cepat. Jadi beda provinsi gitu kan. Nah, kan saya pakai langganan itu kan kartu buat naik Densa, naik kereta kan. Nah, kartunya itu juga hilang. Oh, bingung gitu kan, istilahnya belum gajian, terus istilahnya uang juga harus diperas-peras kan. Wah, ini mikir. Akhirnya belum tahu itu, pas waktu itu belum tahu kalau buku tabungannya itu bisa buat narik uang kan. Belum kepikiran sampai situ. Akhirnya, wah, ATM nggak ada, nggak bisa ngambil uang, terus taginya hilang kan. Otomatis kan berangkat pulang pergi ke perusahaan kan harus biaya ongkos sendiri kalau nggak ada tagi itu kan, nggak ada langganan kartu Ikoka kalau di sini kan. Namanya Ikoka. Nah, itu harus harus beli sendiri, beli tiket sendiri pulang pergi itu kan. Sekitar 500-an kalau nggak salah. Kalau dari tempat Eki terdekat saya itu sekitar 600-an atau 700-an lah pulang pergi kan. Nah, itu sehari 700. Nah, kalau nggak segera saya urus kan, makin lama itu kan. Akhirnya langsung tuh saya urus, saya minta dibikinin baru. Hari Jumatnya hilangnya hari Jumat kan. Hari Jumat itu saya urus, hari Sabtu selesai, hari Minggunya bisa diambil gitu. Hari Minggu paginya saya ambil sekalian, misalnya sekalian main, kalau nggak belanja, lupa sih saya itu kan. Terus kalau untuk masalah ATM, pas waktu kerja saya minta tolong ke teman perusahaan saya, ke teman kantor yang biasa ngurusi dokumen itu kan. Ini gimana caranya matiin ATM-nya? Soalnya kan takutnya kalau misalnya ada yang nemuin dipergunakan untuk macam-macam kan. Akhirnya dimatiin ATM-nya, terus disuruh buat baru lagi. Tuh ATM udah selesai. Terus selanjutnya Hokengsho juga laporan ke perusahaan. Kalau Hokengsho saya hilang gini, terus ya udah, oke, bakal dibikinin yang baru lagi kan. Oke, sudah selesai. Tinggal Zario Kado atau KTP Jepang. Nah, KTP Jepang ini cukup rumit menurut saya. Cuman ya kalau kita sesuai prosedur insya Allah cepat. Menurut saya cepat sih. Nah, pengurusan untuk membuat Zario Kado baru ini kita harus minta surat keterangan kehilangan di kantor polisi. Nah, itu nanti bayarnya sekitar 350 kalau nggak 400, lupa. Ya sekitar segitulah pokoknya. 340 kalau nggak 400 yen. Nah, itu sebenarnya bisa saya urus, bisa saya minta surat kehilangan itu ya pada waktu hari ketika saya hilang itu juga. Sebenarnya bisa, cuman kan saya berharap karena apa ya, siapa tahu ada yang mengembalikan gitu kan, siapa tahu ada yang mengembalikan, jadi saya tunggu 1, 2, 3 hari kan, biar nggak ngurus lagi gitu kan, istilahnya ya siapa tahu ada yang menemukan. Jadi alhamdulillah gitu. Untuk Zario Kado aja ini ya saya coba untuk sabar. Nah, ternyata 1, 2, 3 hari tidak ada laporan. Hanya ya wes, saya langsung ke kantor polisi.
yang sempat juga saya posting di Instagram foto sepeda saya di mangkir di depan kantor polisi, yaitu pas waktu itu. Jadi terus saya urus, saya minta surat keterangan kehilangan di situ. Oke, dapat kan? Terus dapat bayar 400 yen, terus langsung ke kantor imigrasi terdekat. Kalau di sini di Kyoto itu ada kantor imigrasi Osaka namanya. Di situ terus minta apa? Minta dibikinin baru kan. Terus kita nulis semuanya, terus kita bawa dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan itu lupa saya. Pokoknya kalau nggak salah paspor itu harus bawa. Paspor itu harus dibawa. Terus kita suruh ngisi, terus bayar sekitar 1.100 atau enggak atau berapa gitu lupa saya. Pokoknya sekitar 1.000-an. Bayar untuk pencetakan ulang kartunya baru itu 1.000. Oh iya, untuk kartu yang Teki, yang kartu berlangganan naik kereta itu, yang buat kerja, saya itu juga harganya untuk pembaruannya sekitar 1.000-an. Nah jadinya 1 harian. Nah kalau yang kartu baru itu cepat. Kalau nggak salah saya nunggu cuman berapa berapa jam gitu kalau nggak salah. 30 menitan kalau nggak 1 jaman. Itu udah dikasih yang baru. Itu udah dikasih yang baru. Itu ya wes akhirnya ya udah itu apa kartu dapat. Ya wes alhamdulillah selesai. Nah, yang lucunya lagi yang kartu ATM kan. Karena saya setelah beberapa hari itu sadar kalau misalnya saya bisa ngambil uang lewat buku tabungan kan kalau di sini kan. Nah, saya itu ngambil uangnya pakai buku tabungan terus. Pakai buku tabungan terus selama sampai bulan 12 kalau nggak bulan 1 kemarin kan. Nah, pas bulan 1 saya mau ngurus, mau daftar langganan sesuatu adalah kan. Nah, ternyata dibutuhkan saya bawa buku tabungan, saya pikir bisa pakai buku tabungan itu kan. Nggak bisa, ternyata harus pakai cash card. Jadi harus pakai kartu ATM-nya itu gitu. Ya wes. Jadi ke bank pas hari libur kebetulan kan hari hari Selasa kalau nggak salah pas waktu mau sip malam ke bank. Saya pikir bisa langsung jadi kan. Nah, ternyata harus nunggu selama 2 minggu sama kayak pembuatan baru dulu. Jadi nanti kartunya dikirim ke rumah gitu. Ya udah nunggu 2 minggu, terus 2 minggu dateng deh. Harganya juga 1.000 berapa gitu, 1.100-an kalau nggak salah. Pokoknya pencetakannya itu daitai ya rata-rata 1.000-an. Itu teman-teman ya sekitar sekedar informasi. Jadi pelajaran yang bisa diambil di sini ini murni kelalaian saya kan, murni kelalaian saya karena saya nggak titip ke teman saya yang tadi dengan keadaan posisi terbuka kan, dengan keadaan posisi tas saya terbuka itu murni kelalaian saya. Jadi teman-teman tolong hati-hati. Nah itu hilangnya saya juga nggak tahu itu diambil orang atau memang jatuh atau gimana saya juga nggak sadar. Soalnya kalau jatuh kebanyakan kembali. Nah itu kebanyakan kalau di Jepang loh ya. Kebanyakan pasti kembali. Soalnya kita bisa kalau kita langsung lapor ke polisi mungkin jarak 1-2 hari pasti kebanyakan ada yang menemukan gitu. Entah itu petugas bersih-bersih atau orang yang lagi jalan di jalan gitu. Dan untungnya di dompet saya itu cuma ada 1.000 yen. Nah untungnya itu. Untungnya cuma ada 1.000 yen dan berapa uang koin-koin kecil gitu. Untungnya itu. Jadi harus hati-hati, jangan bawa uang banyak. Istilahnya ya harus hati-hati sih, harus bisa nyimpen barang-barang yang pentingnya sendiri. Itu sih. Jadi ya saya nggak tahu itu dompet saya itu diambil atau jatuh atau gimana, ya saya kurang tahu. Kalau tahu mungkin udah saya temuin kan ya. Jadi pelajarannya kita harus lebih hati-hati. Meskipun kita di Jepang yang istilahnya negara dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia, Mas, jangan terus kita menyepelekan. Oh, Jepang negara aman, jadi
bebas lah kita jalan ini, jangan, tetap harus berhati-hati. Tuh. Ditambah lagi ada juga kasusnya, dulu teman saya kerja pas waktu Kenshu kan, ada yang kehilangan sepeda itu. Kasusnya sepedanya itu tidak dikunci. Nah, orang Jepang itu ya macam-macam kayak orang Indonesia, ada yang baik, ada yang buruk juga. Maksudnya ada yang baik, ada yang nakal juga. Yang nakal yo, kalau ada sepeda yang nggak terkunci, biasanya langsung, tancap gas. Wah, kesempatan nih. Ya udahlah, saya ke Family Mart biasanya atau ke Kombini atau ke supermarket pakai sepeda ini, terus sepedanya ditaruh di sana, nggak dikembalikan di situ. Ya namanya juga orang nakal kan. Jadi kan kita yang komaru sendiri kan, kita yang kesusahan sendiri kalau misalnya sepedanya nggak ada, terus ya otomatis kita harus lapor polisi kan. Nah, kemungkinan ketemunya itu tinggi, cuman butuh waktu. Oh iya, oh lupa. Apa hal yang membuat saya kaget ketika masuk ke kantor polisi Jepang? Yang pertama adalah fungikinya, suasananya di sana. Suasana di sana itu, suasana di kantor polisi Jepang itu nggak setegang di kantor polisi Indonesia. Karena apa? Ya, apa ya? Nggak ada gap gitu loh, nggak ada gap. Ya ini nggak tahu ya perasaan teman-teman semua bagaimana. Kalau saya ngerasa, saya pribadi ngerasa kalau misalnya saya masuk ke kantor polisinya Indonesia itu kayak rasa, saya harus hati-hati, harus jaga sikap, harus gini, istilahnya harus menghormati, istilahnya bener-bener ini tempat formal gitu, ini tempat formal. Dan orang-orang polisinya itu kesannya menakutkan kalau di Indonesia ya. Kesannya wibawanya terlalu berlebihan menurut saya. Yang nggak tahu ini menurut saya sendiri. Wibawanya karena menurut saya terlalu berlebihan, jadi ada gap. Jadi saya untuk buat apa? Buat konsultasi juga agak sedikit takut gitu. Agak sedikit minder gitu. Ya padahal sebenarnya nggak seperti itu kan. Cuman gara-gara image-nya itu polisi di Indonesia apa ya? Yo dia punya jabatan setelah di negara tersebut. Jadi misalnya untuk komunikasi juga agak sulit karena gap itu. Tapi beda dengan Jepang. Kalau Jepang itu kemarin pas waktu saya masuk bener-bener sopan banget. Udah kayak di restoran gitu. Maksudnya dia cara melayaninya itu selayaknya dia melayani tamu di warung makan. Warung makan di sini kan sopan-sopan itu. Bener-bener sopan, terus istilahnya, dan diajak bercanda itu nyambung gitu. Dan bener-bener enak banget dijak ngobrol. Dan saya nggak ngerasa tegang di situ. Jadi apa yang ingin saya tanyakan juga bisa tersampaikan dengan baik. Ada juga teman saya dulu yang kehilangan sepeda kan, udah lapor polisi. Nah, ternyata dalam beberapa semingguan, kalau 2 mingguan, dikira teman saya itu sepedanya sudah hilang, sepedanya sudah nggak bisa ditemukan kan. Nah, dia beli sepeda lagi. Nah, setelah 2 minggu itu sepedanya ketemu. Ya, ya, ya gimana? Jadi dia punya dua sepeda jadi kan. Ya nggak mau naik juga sih, nggak sia-sia sih. Cuman yo yo ya karena itu tadi, karena nggak tahu kan, ngiranya udah hilang, tapi ternyata ketemu. Itu teman-teman. Yang penting lapor kalau kita ada kehilangan, ya langsung lapor ke pihak yang berwajib, pihak polisi, Kobang atau kantor pos terdekat. Tuh, ya wes itu aja mungkin. Ini sebenarnya video ini harusnya saya buat bulan November kemarin, cuman ya karena banyak sesuatu hal, jadi yes, mumpung senggangnya hari ini kan. Yo sebenarnya senggang banyak, sehari senggang yang dulu banyak, cuman nggak kepikiran aja gitu loh. Padahal udah bikin status di Instagram juga kan, tunggu setelahnya Jibuno ke Sasoniru ke Kengo mati kudasai mau kaita kara, sudah tulis kayak gitu kan. Dan ya yes, sempatnya hari ini buat pelajaran teman-teman semuanya. Baik, terima kasih.
Ya, mungkin itu bisa jadi gambaran teman-teman yang mau ke Jepang. Oh iya, ada berita bulan 3 udah mulai dibuka ya. Ya, semoga aja itu berita baik buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang udah turun COE, semoga bisa segera ke sini lancar lah, lancar jaya. Wes, amin. Semoga-moga diberkahi perjalanannya dan bisa selamat sampai tujuan, bisa selamat sampai Jepang dan bisa segera bekerja dan bisa segera main. Ya situlah. Bisa segera menikmati lingkungan di sini. Ya, itu saja untuk teman-teman yang belum turun COE-nya, tolong bersabar. Ya, wis berdoa, banyak-banyak berdoa supaya dipermudah jalannya, supaya dipermudah semua urusannya, semua pengurusan berkasnya dan lain sebagainya dan bisa segera bergabung di Jepang juga. Amin. Baik, itu saja teman-teman. Mungkin kalau ada istilahnya requestan atau misalnya apa yang ingin dibahas, yang penting jangan macam-macam ya. Yes, yang penting apa yang ingin dibahas tentang Jepang, kalau saya ada waktu akan kita bahas bareng. Baik, itu saja mungkin cerita pengalaman saya di kantor kepolisian. Ya wes, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, oyasumi nasai. Hai, dewa, bye bye.